warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Zalarana Vera dari kelompok 3. Saya bersama teman-teman saya, Anggun Putri Sulasmi, Auliana Rahma, Enda Nuramdani, Erniwati Lase, Mary Aziana, dan Verliana Pangestu. Di sini kami akan membahas hasil diskusi kelompok kami dengan judul materi mengumpulkan informasi dan memindai lingkungan. Yang pertama, komponen sistem informasi. Beberapa perusahaan telah mengembangkan sistem informasi pemasaran yang dapat menyediakan informasi yang tepat dan rinci bagi manajemen perusahaan mengenai keinginan, preferensi atau kesukaan dan perilaku pelanggan. Berikut beberapa komponennya. Berikut ini 5 komponen sistem informasi pemasaran modern. Yang pertama, internal informasi. Internal informasi merupakan laporan penjualan, analisa penjualan, biaya per penjualan, dan biaya per permintaan. Yang kedua, eksternal informasi. Mencangkup keadaan pasar luar, ukurannya, strukturnya, kecenderungannya, peluang, ancaman, pesaing, dan pelanggan, baik yang baru maupun yang sudah lama, yang secara tetap mempengaruhi pasar. Yang ketiga, position informasi. Menggabungkan informasi internal dan eksternal secara bersama-sama, seperti penjualan organisasi dan penjualan keseluruhan di pasar untuk menghitung pangsa pasar. Yang keempat, decision informasi merupakan model-model matematika dalam berbagai macam analisis seperti regresi, korelasi, analisa faktor, dan cluster. Yang kelima, forecast information, informasi untuk melihat masa depan dan termasuk perkiraan penjualan. Inilah tulang punggung rencana pemasaran. Baiklah, saya akan menjelaskan catatan internal perusahaan. Sumber informasi yang pertama adalah menggali informasi selengkap-lengkapnya yang bersumber dari dalam perusahaan. Departemen pemasaran dalam rangka pengambilan keputusan bisa meminta data-data yang diperlukan kepada departemen lain. Contoh, laporan penjualan, harga, biaya, tingkat persediaan, piutang, utang, dan lain-lain. Maka, kalau disimpulkan, sumber informasi ini bersifat data hasil yang menunjukkan dampak atas seluruh kerja dan kegiatan perusahaan selama ini. Media data dan informasi yang paling dasar dari marketing information system adalah semua catatan dan data historikal dari semua transaksi dan hasil analisa, serta laporan dari internal departemen dan internal perusahaan. Saya Mary Aziana akan menjelaskan sistem catatan internal perusahaan atau internal data. Internal data mencakupi yang pertama data pembelian. Data pembelian dimulai dari supplier, bahan baku atau raw material, dan bahan tambahan, proses pengiriman, proses penyimpanan bahan baku, proses produksi, penanganan barang jadi. Kepentingan Departemen Pemasaran terhadap data dan informasi ini adalah sebagai materi tambahan untuk proses komunikasi pemasaran atau diferensiasi atau keunggulan kompetitif dalam hal material dasar, material tambahan, serta proses produksi. Untuk menyusun produk knowledge dan USP sebagai alat bantu presentasi dan closing di bagian penjualan. Untuk menyusun alokasi dan distribusi produk yang berkaitan dengan posisi raw mat, work in process, dan finishing goods. Yang kedua, data distribusi. Data distribusi dimulai dari barang di gudang prinsipikal atau gudang barang jadi dikirim ke main distributor, ke subdistributor, ke agen atau grosir inti, ke grosir, ke pengecer, dan ke penjual yang lebih kecil lagi seperti kios, kaki lima, lapak, dan sebagainya. Yang ketiga, data penjualan. Data penjualan ini adalah kondisi yang lebih detail dari data selling in, selling out, selling through, dan aktivitas promosi di mana titik fokus tentu pada selling in dan dampak program promosi dijalankan. Yang keempat, data stok atau persediaan. Data persediaan berhubungan dengan beberapa banyak perusahaan harus menyediakan stok agar pasar tidak pernah kosong atau mengalami OS, tetapi stok tidak menumpuk dalam jumlah berlebih di gudang persediaan. Yang kelima, data hasil tagihan piutang dan hutang. Data hutang piutang secara umum diambil di Departemen Keuangan atau Administrasi Sub, Debt Collection atau Account Receivable.
Departemen pemasaran lebih banyak berhubungan dengan masalah piutang karena secara umum hasil penjualan atau collection jual menjadi tanggung jawab sales team. Yang keenam, data keuangan. Data yang diambil adalah motor running cost dan advertising, promotion cost, serta biaya event atau aktivitas pemasaran yang lain. Yang terakhir, sistem pelaporan. Semua data yang diambil tidak akan memberikan arti apapun jika data tidak diolah sedemikian rupa dan disajikan dalam bentuk laporan komprehensif. Selanjutnya tentang sistem intelijen pemasaran. Sistem intelijen pemasaran ini berguna untuk mengetahui informasi sehari-hari mengenai perkembangan yang terjadi di lingkungan pemasaran. Nah, untuk mengetahui informasi pemasaran, maka kita dapat mengambil sumber data dari berbagai cara, yaitu yang pertama dengan pengamatan langsung oleh para manajer, yaitu dengan cara terjun langsung ke lapangan atau kunjungan ke pasar. Yang kedua, data dari sales team baik formal maupun informal. Dengan cara formal yaitu sales team memberikan form yang harus diisi yang berkaitan dengan kondisi di pasar. Yang ketiga, data dari distributor atau distribusi. Di sini setiap distributor atau distribusi akan dimintai data tertentu yang berkaitan dengan aktivitas penjualan dan pemasaran. Yang keempat, data dari ghost shopper. Kelima, data dari pihak ketiga. Data ini didapat dengan melakukan pengamatan atau survei. Dan yang terakhir, data dari divisi riset atau audit pemasaran. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai riset pemasaran. Dalam melakukan riset pemasaran, terdapat 5 langkah yang dapat dilakukan oleh para pemasar agar dapat melaksanakan riset pemasaran secara efektif, yaitu sebagai berikut. Hal yang pertama kali harus dilakukan adalah mendefinisikan masalah dan tujuan dari riset. Pada tahap ini sangat dibutuhkan kehati-hatian dan ketelitian, karena pada tahap ini kita akan menentukan kemana arah aktivitas riset yang akan kita lakukan. Perlu diketahui terdapat 3 sifat riset pemasaran, yaitu eksploratif, deskriptif, dan kausal. Langkah kedua yang harus dilakukan adalah mengembangkan rencana riset. Untuk membuat suatu perencanaan riset, maka kita harus menentukan sumber data yang akan digunakan pada saat riset, pendekatan riset, instrumen riset, serta metode pengumpulan data dan metode kontak yang akan digunakan pada saat riset. Kemudian langkah yang ketiga adalah mengumpulkan informasi. Langkah ini adalah langkah yang memakan lebih banyak anggaran dan memakan lebih banyak waktu. Oleh karena itu, disarankan kepada para pemasar dapat menggunakan teknologi informasi dalam mengumpulkan data agar proses pengumpulan data lebih cepat dan lebih efektif. Kemudian langkah selanjutnya adalah menganalisa informasi yang telah didapat. Pada tahap ini, pemasar diminta untuk menganalisa data-data yang telah terkumpul, kemudian membuat sebuah kesimpulan, serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul yang melatar belakangi riset pemasaran yang telah dilakukan. Kemudian langkah terakhir yang dilakukan adalah mempresentasikan temuan atau hasil riset. Pada tahap akhir ini, pemasar diharuskan melaporkan segala informasi yang telah didapat, kemudian menjawab berbagai pertanyaan yang muncul kepada pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini, pihak yang berkepentingan ialah top management. Selain itu, pemasar juga harus dapat memberikan solusi sesuai riset yang telah dilakukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan tersebut.
Jadi kesimpulannya ialah sistem informasi pemasaran adalah kegiatan perseorangan dan organisasi yang memudahkan dan mempercepat hubungan pertukaran yang memuaskan dalam lingkungan yang dinamis melalui penciptaan, pendistribusian, promosi, dan penentuan harga barang jasa dan gagasan. Dengan menganalisis informasi-informasi ini, manajer dapat melihat ada atau tidaknya peluang atau masalah penting. Intelijen pemasaran merupakan pengamat dan penyelidik tentang situasi dan kondisi pasar sasaran. Dengan perkataan lain, intelijen pemasaran berusaha mencari dan meraih data dan informasi yang dibutuhkan dan diinginkan oleh manajer pemasaran. Riset pemasaran adalah perencanaan yang sistematis, pengumpulan analisis dan pelaporan atas segala penemuan yang relevan pada suatu situasi pemasaran tertentu yang dihadapi perusahaan. Baiklah, sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Akhir kata, ikan hiu ketabrak batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.